Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, channel Elizabeth Nugraini. Oke, dan di video kali ini itu aku pengen nanam bibit anggrek dari botol. Jadi ini aku beli beberapa bibit anggrek dan di sini itu kelihatannya dia masih kecil banget. Seharusnya belum layak untuk disemai sih menurutku, karena dia begitu kecil sekali dan masih di dalam botol. Kayak gitu udah jadi adukan, jadi satu sama medianya. Jadi terpaksa karena dia udah menjadi satu adukan, jadi aku mengeluarkannya dan akan menanamnya. Tapi di sini tuh aku beli 3 bibit botol dan itu ada 3 jenis. Nah, tapi kok nggak ada tulisannya ini yang mana dan yang mana gitu kan. Apalagi yang botol ini itu tulisannya udah nggak hilang gitu, biasanya kan ada tanggalnya di botolnya. Nah, yang ini nggak ada, tapi kayaknya kertas deh, tadi kebuang aku sih. Terus untuk cara penanamannya seperti biasa, cari ilmu dari YouTube. Nah, ini katanya ngeluarin, kalau di ilmu itu ngeluarin menghancurkan medianya itu pakai air. Jadi di sini aku pakai air gitu, terus ngambilnya katanya pakai kawat gitu kan ya. Jadi entar ini aku mau ngambilnya pakai kawat. Cuman karena dia itu kayak kecil banget gitu dan aku berusaha ngambilnya pakai tangan aja. Tapi akhirnya aku merasa kasihan gitu kalau misalkan dia itu pada rusak. Makanya akhirnya aku pakai kawat. Ya meskipun kawat-kawatnya tuh gak kayak kawat-kawat yang di video YouTube ya. Di sini aku pakai seadanya aja yang ada di rumah, yaitu kawat bendrat kayak gini yang biasa buat ngiket tulangan. Kalau kalian mau bikin kolom, bikin sleeve balok gitu kan. Kalau rumah biasa gitu besi-besinya itu diikat pakai bendrat kayak gini. Jadi aku pakai itu aja karena masih punya sisa beberapa. Nah, selanjutnya tuh aku cuci ini bibitnya. Cuman katanya tuh kalau misalkan masih ada sisa jelinya atau sisa agar-agarnya alias media yang buat tanam di botol tadi, itu akarnya bakalan busuk. Jadi aku nyucinya itu sampai kelihatan benar-benar bersih gitu. Nah, aku ceritanya tuh beli 3 botol bibit. Terus ini tuh bibit yang paling kecil, yang agak kecewa juga sih. Kenapa yang dikirim tuh yang kecil, nggak yang udah sundul botol atasnya gitu. Udah gitu tulisannya nggak jelas ini bibit yang mana. Tapi itu aku beli 3 jenis bibit, yaitu yang Cattleya, Dendrobium, sama anggrek tebu. Nah, kurasa ini kalau bukan Cattleya ya Dendrobium kali ya. Karena anggrek tebu biasanya kalau kecil gitu warnanya agak kuning kalau lihat di produknya. Jadi kurasa ini ya antara 2 itu. Oh ya, setelah harus dicuci beberapa kali sampai kita memastikan kalau agar-agarnya tuh hilang. Nah, karena aku nggak punya beberapa ember, cuman mau ngorbanin 1 ember itu, jadi aku pakai 1 ember itu, terus aku tirisin di koran, terus aku cuci lagi di ember itu. Begitu ceritanya, saudara-saudara. Dan setelah dia tuh dicuci sampai bersih, di sini aku pakai fungisida dari Anrakol. Menurut ilmu di YouTube, dikasih fungisida itu biar nggak jamuran. Ya, fungi kan jamur, berarti fungisida anti jamur gitu kan ya. Nah, katanya itu 1 sendok sama dengan 1 liter. Anggap aja ini 1 liter kan, terus anggap aja ini 1 sendok. Karena aku males buat ngorbanin sendok gitu kan. Kalau udah dipakai ini masa dipakai makan, yang ada nanti kita keracunan, sepertinya begitu. Jadi aku nggak mau ngorbanin sendok, asal pakai ilmu kira-kira aja. Mudah-mudahan kalian semua selamat tanaman-tanaman. Oke, untuk memastikan dia bersih, sambil mindahin ke larutan fungisidanya,
itu aku sambil cek-cek lagi apakah masih ada agar-agarnya atau tidak. Tapi kurasa di pertanian sana mana mungkin sih orang bakalan nanam itu tuh seteliti ini gitu. Karena apa, aku tuh saking telitinya gitu menghabiskan banyak waktu banget buat cuman nyuci ini, dan akhirnya malam harinya itu badan sakit-sakit semua ya karena terlalu perfeksionis sepertinya ya. Jadi terlalu perfeksionis sepertinya itu kurang baik, saudara-saudara. Nah, di sini tuh aku beli bibit-bibitnya online, jadi nggak bisa milih ukuran bibit yang besar, dan sepertinya punya harapan hidup yang banyak. Jadi aku tuh ya untung-untungan aja, ternyata aku dapat yang sialnya. Sebenarnya tuh aku beli di toko yang agak kurang laku, dan kurasa kalau agak kurang laku itu bibitnya bakal udah tumbuh jadi besar. Ternyata sama aja, kecil-kecil juga. Ya meskipun di online dia kurang laku, mungkin di kehidupan nyatanya dia laku kali ya. Jadi ya, atau mungkin itu hanya dropshipper. Wow, kurang lebih seperti itu. Jadi dapatlah bibit yang selembut biji sesawi begini. Baiklah. Oke, bagi saudara-saudara yang tahu ini bibit apa antara Dendrodium atau Cattleya, semoga saja ada yang nonton video ini dan memberitahuku ini namanya video apa gitu, video apa, bibit apa gitu. Jadi sampai sekarang aku nggak tahu yang ini tuh bibit apa. Oh ya, habis dari larutan fungisida harusnya diangin-anginkan dulu, ditiriskan. Jadi ini aku mentiriskannya di koran lagi. Aku ngambilnya hati-hati banget supaya akarnya tuh gak pada patah gitu. Ini akarnya dikit-dikit banget, cuma 1 atau 2, cuman akarnya gede. Warnanya hijau, akar 1 sampai 2, akarnya panjang-panjang ya, kayak mungkin ini akar tunggang tapi enggak sih. Ya akarnya gede-gede gitu aja lah ya. Apakah ini Dendrodium ataukah ini Cattleya? Terus ya udah sih, aku angin-anginkan selama beberapa menit ya, yang sekiranya itu kalau orang Jawa bilang wes atus gitulah. Wes atus ya artinya ya udah tiris gitu. Nah begitu saudara-saudara. Nah ini aku ambil sebisa mungkin semuanya keambil. Kalau pengen cepet ya harusnya itu pakai saringan, cuman aku nggak mau mengorbankan saringan makanan, cuman itu kayak gitu. Jadi karena aku nggak mau mengorbankan saringan makanan untuk menyaring itu semua, ya aku saring sendiri pakai tangan. Waduh, ternyata tidak terekam kamera saudara-saudara. Ya beginilah caranya gitu, biar tidak ada bibit yang terbuang sia-sia. Tapi menurutku bibit yang ukurannya sangat kecil sekali sebesar biji sesawi, mungkin dia nggak punya harapan hidup, apalagi di tangan aku yang pemula ini yang cuman bermodal ilmu YouTube. Begitulah saudara-saudara ceritanya. Jadi sampai sebiji-bijinya kecil, sekecil-kecilnya itu tetap aku bakalan tanam. Oh ya, di beberapa YouTube itu ada beberapa ilmu menanam dengan caranya yang berbeda-beda. Jadi ceritanya tuh aku punya 3 botol, dan nanti di 3 perlakuannya itu akan berbeda-beda gitu, tergantung mana yang bakalan hidup. Oh ya, karena ini bibitnya terlalu kecil, maka aku memakai metode tanam yang cuma disebar di atasnya media gitu aja. Dan ini medianya aku pakai moss hitam alias akar daka. Apakah dia akan benar-benar hidup? Jadi di sini aku tinggal tata aja 1 lubang 1 bibit. Terus aku menjauhkan bibit yang besar terhadap bibit yang besar. Jadi sebisa mungkin ada
jaraknya gitulah ya. Jadi setelah bibit besar, bibit kecil, bibit besar, bibit kecil gitu. Jadi nggak besar-besar mengumpul menjadi satu. Oh ya, tadi akar kadakannya tuh udah aku basahin dulu. Aku rendam selama 2 kali. Karena aku mendapatkan video YouTube yang bilangnya akar kadakannya tuh harus dicuci terlebih dahulu. Jadi ya aku cuci selama 2 kali bilas gitu aja. Dan nggak tahu sih yang bener yang cara penanaman bagaimana. Jadi nanti satu-satu aku akan coba. Nanti kan ada yang ditanam seakarnya masuk, nanti ada yang disemai, dan ini yang disemai aja karena dia ukurannya kecil ya. Kalau kan kalau ditanam di blesek-blesek kayak gitu, kalau kata orang Jawa gitu, takut akarnya akan mati, akarnya akan putus begitu. Jadi beginilah cara aku menanam bibit-bibit anggrek ini. Tapi saudara-saudara, aku ragu karena ini terlalu kecil, apakah mereka akan survive gitu ya. Terus aku tuh akan menaruhnya di bawah galvalum ya, di carport gitu kan. Carportku tuh atapnya galvalum. Apakah itu masih kepanasan? Tapi kayak kata temanku tuh kalau di bawahnya galvalum itu kepanasan ya, tapi setidaknya di sana nggak ada hujan dan nggak ada panas matahari. Tapi apakah kepanasan, saudara-saudara, saya kurang tahu. Tapi nanti aku akan coba untuk update bikin video ini. Mungkin bulan depan apakah dia mati ataukah hidup dan malah bertumbuh. Mari kita saksikan saudara-saudara. Tapi masih menunggu beberapa bulan lagi mungkin ya. Tapi ini aku ngedablingnya itu udah hari kedua dari sejak aku menanam itu, dan ya mereka masih baik-baik saja. Ya, semoga saja dia akan survive dan hidup selama bertahun-tahun dan berbunga. Nggak kebayang banget kalau emang bibit sebanyak ini berbunga semua. Pasti rumah itu penuh dengan bunga-bunga. Tapi ya, terima kasih yang udah nonton dan bye-bye.